Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Alfiansyah Lambang ingin menjelaskan hasil codingan saya. Untuk codingan yang nomor 1 itu hanya segini ya. Nah, jadi yang pertama kita nge-import dulu. Lihatnya ke kursor saya. Saya nge-import dulu, import Java Util Scanner ini buat scanner inputnya lah, buat menginput. Jadi user kalau input harus pakai ini. Gitu, elemen ini namanya elemen input scanner. Nah, setelah kita import ini, package-nya kita deklarasiin lagi di sini. Sistem data. Nah, baru stringnya kita deklarasiin juga karena data NKB sama nama. Nah, ini kalau array itu pakai kayak gini, bentuknya kayak gini lah. Jadi string kurung buka kurung tutup yang kotak, terus data new string 5 ini untuk menunjukkan gitu kita mau ngasih berapa jumlah array-nya gitu, berapa jumlah baris array-nya gitu. Nah, kan ini kan for integer, berarti kan integer i itu indeks, jadi i sama dengan 0, berarti indeksnya dimulai dari 0. I kurang dari data length-nya itu ini data, terus i increment, berarti i plus, jadi i nya naik terus sampai ini kan data indeksnya kan 5 kan, jadi sampai kurang dari 5 gitu. Masukkan data, kita ini nih sistem auto brilliant ini masukkan data gitu lah ya, buat mengeluarkan. Jadi kalau kita run ini, dia tuh buat mengeluarkan ininya, outputnya lah. Nah, ini buat inputnya, masukkan TNKB nya gitu. Nah, kalau ini array-nya kan, jadi kalau kita sudah masukkan semuanya, nanti ininya hasil inputan usernya itu masuknya ke sini, ke data i sama dengan input next. Nah, ini juga sama, singkat aja kalau yang ini ya, kayak ada ini isi array gitu. Jadi kalau kita sudah hitung semua, kayak keluar isi array-nya. Nah, terbaru kita shout itu outputnya lah ya, outputnya itu data i, berarti kita ngambil dari yang sini, sudah diinputin. Nah, yang nama ini dari yang sini gitu. Oke, sekarang lanjut yang kedua aja nih, yang agak lebih panjang codingannya, ada berapa baris nih, hampir lah. Nah, pertama kita sama aja nih, kurang lebih sama kayak tadi nih. Pertama kita import package scanner dulu buat menginput. Nah, kita deklarasiin dulu scannernya itu namanya input. Nah, ini yang stringnya ini kita buat TNKB, nama sama cek. Nah, ini sama kayak tadi yang sudah dijelasin, string itu tipe datanya, string. Kita bakal buat tulisan ya, bukan angka ya, walaupun angka tapi tetap dibaca string itu kalimat. Ini sama kayak tadi, for integer index sama dengan 0, berarti indeksnya dimulai dari 0 bukan dari 1 gitu. Nah, terus i kurang dari data length. Nah, data length-nya kan ini new string itu ya, jadi data length-nya itu kan 5 kan. Nah, jadi kalau i-nya selama i-nya masih kurang dari 5, itu bakal plus terus. Itu perulangan for while, dipakai perulangan for ya. Nah, baru kita ini kita buat kayak tadi sebenarnya. Jadi kalau ini dia hiasan aja, masukkan data, masukkan TNKB gitu buat input. Ini sistem auto-in buat input datanya, data TNKB. Nah, kalau yang bawahnya itu untuk input namanya, soalnya kan disuruhnya 2 kan. Nah, gitu. Jadi misalnya kalau kita masukin kayak gini nih, kurang lebihnya kalau kita run deh ya, misalnya TNKB nya kita masukin 222. Nah, ini TNKB. Nah, langsung dia ngebaca ini yang nama gitu. Kita masukin namanya Alvin. Udah. Nah, ini karena dia masih tadi kan kita taruhnya 5 ya, jadi ya masih 2 itu kan masih kurang dari 5, jadi dia bakal itu terus gitu sampai 5. Oke, nah setelah lanjut nih ke kita deklarasikan integer pilihan dulu karena bakal kita pakai buat di bawahnya di sini, di switch case. Nah, kita pakai perulangan dual juga ya buat selanjutnya gitu. Nah, ini yang sistem ini kita
bikin ininya, pilihan menunya. Ya, ini kita bikin pilihan menu, jadi kita sort semuanya ini pilihan menu sampai ke yang sistem .outprint ini, yang masukkan pilihan. Jadi masukkan pilihan, kita bikin integer pilih. Nah, ini kan integernya pilih nih, jadi integer gitu, masukin angka. Jadi kalau integer masukin angka, nah terus baru kita gabungin pakai switch case. Nah, ini yang case 1 berarti ya, cursor related-nya kan. Kalau switch case itu kan ada case 1 berarti kan pilihan ini berarti gitu. Jadi kalau kita inputnya pilihnya sama dengan 1 gitu. Nah, kalau yang apa sih namanya, for jangan kita udah ini nih. Jadi kita kalau kita pilihannya 1, kita nampilin datanya gitu, data yang ada di dalamnya. Nah, data yang di dalamnya kan kita output isi array gitu, integer i nya sama kayak yang tadi ini, output data nkb mengeluarkan. Nah, kalau yang case 2 itu dia sama aja, cuman kan yang ini buat mengubah data. Kalau buat yang mengubah data kita pakainya sama ini sebenarnya, ini buat hiasan doang yang atas ini sampai yang kesini nih. Yang sini buat inputannya nih, yang sistem out.print, masukkan data berapa yang ingin diubah. Kita bikin baru nih, kita bikin variabel baru lah, tipe data baru yang id x ubah. Ini saya namanya id x ubah, jadi input next integer gitu, misalkan id keberapa kan, berarti kan ada misalnya id kedua gitu. Nah, ini id x ubah ini saya kurangin lagi gitu, deklarasi lagi, saya mau kurangin karena kan mulai dari 0 jadi kan sama dengan min 1 gitu, n sama dengan min 1. Nah, ini kita if nya itu kita jabarin dulu, misalnya id x ubahnya itu yang bisa yang 0, 1 sampai 4 kan harusnya kan 5 kan, cuman kan di n min 1 gitu, total data yang kurang 1. Nah, ini kita masukin tnkb yang tadi yang buat input ulang. Nah, di sininya nih kan biasanya kan i kan, cuman karena kita tadi masukin dari sini udah kita bikin integer baru, terus itu variabel baru lah buat menginput inputan yang baru gitu. Nah, makanya kita masukin di sini id x ubah, bukan i lagi. Nah, itu inputannya sama, nah yang nama juga sama, id x ubah gitu. Setelah itu nanti data berhasil gitu kalau di input. Nah, yang sistem out.print ini kalau tidak valid, jadi ya keluarnya output ini tidak valid. Nah, ini break itu buat yaudah jadi diam dulu, nanti dia nggak langsung ulang gitu. Nah, ini kita masuk ke case 3. Case 3 jadi ketika kita nilai angka 3 itu kita akan bisa pilihan menghapus data gitu. Nah, masukkan data keberapa yang ingin dihapus, idx data. Nah, berarti kan ini integer, kita bikin integer baru lagi sama kayak yang tadi di integer ubah gitu. Jadi ini saya bikin id x hapus sama dengan integer gitu, karena kan di sini kan integer data keberapa berarti kan angka kan. id x hapus sama dengan id x hapus min 1, ini sama kayak yang tadi karena indeks itu kan dimulai dari 0 kan. Jadi kalau kita masukin 1 dikurang 1 gitu, biar nampilin hasil data yang pertama bukan data yang ke setelahnya gitu, ke 1 itu. Nah, jadi data x id x hapus ini sama dengan strip ini untuk menampilkan gitu, outputnya bakal strip gitu di datanya. Kalau kita iniin, coba kita iniin dulu ya. Nah, ini kita coba hapus data. Kalau jadi ubah data kan ya udah paham lah. Kalau yang hapus data nih, kalau misal kita pilih 3 nih, kita mau hapus data ketiga. Nah, ini kita ini dulu. Nah, kita tampilkan data nih baru. Nah, nanti outputnya bakal begini nih. Ini strip ini fungsinya buat di sini, buat menampilkan ini. Oke, nah itu kita break lagi. Nah, ketika kita melihat, ya udah berarti keluar gitu, default. Berarti keluar gitu, berakhir. Nah, ini yang Anda masukkan tidak valid, berarti kalau kita lebih gitu. Kalau kita kan pilihannya ada 4 doang kan. Nah, kalau kita pilih 5 bakal outputnya ini. Nah, ini buat yang ini nih, yang tadi nih, apakah Anda ingin memilih ulang jika Y sama dengan ya gitu.
dan bakal ngulang lagi tuh. Nah kalau itu udah semua, kalau kita pilih end, dia bakal kelar, bakal selesai gitu. Oke. Nah sekian sih kayak penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.